Saya tadi sampai ketawa-ketawa sendiri, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ketawa. Lalu Tuhan bilang gini, lihat itu. Kenapa? Tak suruh nyembah baru berapa menit wes sudah mulai loyo, bosen, melasi apa-apaan opo iki. Bayangin, saudara. Pantesan saya doa terus Tuhan bilang ini, hari ini itu kamu kasihan mereka itu, karena tidak mempunyai roh kesetiaan. Nah, tapi tidak hanya cuma ngomong gitu, tapi dia nambahin. Nah, ini untungnya. Hari ini aku mau memberikan mereka roh kesetiaan. Ini kuncinya, saudara. Sebab tadi siang itu saya doa-doa sampai 2 jam, diam aja. Nah, diam aja, saya periksa diri. Nah, itu loh, saudara. Kalau saya doa, Tuhan engkau tuh mau pesen apa pada anak-anakmu sore ini. Ini kan terakhir. Pokoknya lalu lusa aku sudah pulang. Nah, kapan ketemu lagi? Tidak masalah. Tapi yang pasti penting ketemu di surga, betul? Iya dah. Jadi tidak masalah, jangan pusing. Makanya itu segala sesuatu ada waktunya. Tidak ketemu di sini, ketemu di surga. Kapan? Waktunya Tuhan. Ya dah, enak. Jadi tidak pernah pusing. Nah, tetapi saudara, kenapa kok Tuhan mengatakan bahwa hari ini engkau lihat? Nah, jadi mereka itu kurang setia. Nah, sehingga pada waktu tadi Agung belum sembahyang aja, Tuhan kamu naik suruh nyembah terus, kok nyembah coba. Lah, aku gak ngerti maksudnya suruh nyembah itu apa, gak ngerti. Cuma dia mau nunjukin suruh nyembah terus. Lo. Nanti berapa kan sudah peot. Oh, maksudmu itu loh, saudara. Kalau kamu hidup dengan Tuhan, itu kamu nanti mengenal akan Dia. Dan apa yang dilakukan itu tidak masuk akal sebelum kamu nanti lihat buahnya baru tahu. Oh, maksudmu itu gini. Dilihat buahnya. Jangan cepat-cepat kepengen ngerti sablon nih. Karena justru itu jerat kejatuhan Adam dan Hawa adalah mau mengerti. Sebab pada waktu Hawa sudah diberitahu sama Adam bahwa jangan makan buah pohon pengetahuan. Setan pertama kali ngomongnya sama Hawa apa? Ngomongnya selalu tanya gini, apa yang difirmankan Tuhan kepadamu? Oh, aku boleh makan semua kecuali itu. Nah, lalu dia nambahi, mengapa kok kau tidak boleh itu? Nah, mulai tanya, ya mengapa ya? Sebab kalau kamu makan itu buah, kamu akan punya hikmat, punya pengetahuan sama dengan Allah. Nah, timbul lihat, ingin ngerti apa itu pengetahuan, apa itu hikmat. Nah, demikian kepengen bertindak, ngambil makan dosa. Nah, jadi kalau saudara sekarang itu punya keinginan kepengen ngerti, salah enggak?
Ya memang salah, tapi ndak salah. Karena laung dilahirkan sudah bawaannya kayak gitu kok. Nah, itu untungnya Tuhan Yesus datang untuk apa? Mau mengerti bahwa kamu itu mau laung dilahirkan memang begitu kok. Ya wis piye. Nah, tapi kalau kamu yang ngomong, nah ngomongnya gini, lah wis dari sononya memang begitu, aku sudah dilahirkan memangnya begitu, salah, repot toh? Tapi kalau Tuhan Yesus yang mau mengerti, dia memang dilahirkan begitu, untung. Tapi kalau kamu yang ngomong, salah. Karena apa? Jadilah semua sesuai dengan apa yang kamu omongkan. Repot loh. Makanya mati hidup terletak pada lidah. Nah, lalu saya tanya, lah terus apa yang aku harus sampaikan? Di dalam Lukas pasal yang ke-16, saya tadi tidak tahu saudara, ayatnya itu di situ Tuhan. Aku ini mau ora kelingan. Terus, bolo Tuhan, nah, ini nakali saya. Bolo Tuhan, di ayatnya tidak ketemu ya ora tak baca aku meno. Cuma tak omong ke aku meno. Terus saya bilang, buka apa terus sesek no. Muncul. Ayat Pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi saudara, kenapa Tuhan pada waktu saya masih umur 12 itu Tuhan nemuin saya dan dia berkata, jadilah hambaku. Jadi hambamu ndak enak. Terus baca Alkitab. Baca Alkitab ndak ngerti. Udah baca aja. Nanti kamu akan mengalami menikmati karya Tuhanmu di dalam dirimu. Ya sudah, saya cuma terima gitu, tak baca. Lah, baca itu kan tidak tahu, tidak ngerti, tidak ada hasilnya, ya toh? Kelihatannya kan tidak ada hasilnya. Loh, saya tuh kerap kali terima telepon, Pak, aku sudah baca Pak, tapi kok tidak ada apa-apa Pak. Aku bilang, nah ya karena apa? Karena kamu pikir kalau baca nanti dapetnya ini loh, baca dapetnya ini loh. Tuhan tidak pernah menjanjikan yang instan, tetapi segala sesuatu ada waktunya. Nah, Tuhan berkata di sini, kalau kamu setia dalam perkara yang kecil, kamu akan setia dalam perkara besar dan diberi tanggung jawab yang besar. Tapi kalau kamu tidak setia dalam perkara kecil, tidak bisa. Maka dari itu, apa yang saudara dan saya lakukan, baca Alkitab, tok, tidak ada apa-apa, itu diperhitungkan Tuhan luar biasa. Maka dari itu hari ini saya mau menyampaikan rahasianya keberhasilan untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, dan keberhasilan dalam segala hidupmu itu adalah kesetiaan dalam perkara yang kecil. Nah, kecilnya itu bukan, saudara jangan punya pandangan bahwa kecilnya itu apa-apa. Saya katakan yang sepele.
Sepele itu apa toh? Kecil itu kecilnya itu kecil yang barang-barang sing sepele. Bahasa Indonesia ini apa tuh? Pokoknya ngerti toh? Ngerti ya? Ngerti yang sepele. Sepele itu berarti barang yang tidak begitu berharga. Nah, karena apa? Karena saudara itu kerap kali kepengennya gini, melakukan yang hal-hal yang menghasilkan perkara besar, ya dah. Jadi kalau ngerjakno sing ndak ada gunane, contohnya sembayang aja. Ayo, sembayang dapat apa sih Pak? Wong bar sembayang ya tidak ada apa-apa. Nah, kami kepengenin sembayang dalam nama Yesus jadi. Kepengennya gitu kan? Demikian juga ada ngusir setan dan orang-orang itu prajurit-prajurit itu Tuhan itu kalau punya perlengkapan itu wah, nanti sudah merasa yang satu bilang ada setan, langsung dia bilang dalam nama Tuhan Yesus. Wah, langsung bertindak. Tapi dilihat-lihat loh kok tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tambah ngotot. Itu namanya melayani Tuhan dengan karepmu dewek. Sing kemarin saya ngomongkan, tidak ada hasilnya. Sebab apa? Sebab Alkitab berkata, firmanku yang aku katakan itu dia yang akan melakukan. Jadi bukan kamu, tapi firman Tuhan. Jadi kalau saudara cuma disuruh baca Alkitab, bacain aja, telenin aja, itu sama dengan vitamin masuk. Nanti kalau ada serangan penyakit, kamu sudah punya, tapi kamu tidak sadar, karena kamu sudah tiap hari telan itu vitamin, sehingga nanti serangan, taunya apa? Dari buahnya semua kena. Loh kamu kok enak loh, tapi tidak ngerti dari mana itu, karena kamu setiap hari cuma nurut, ayo minum vitamin ini. Nah, pada waktu kamu disuruh minum sama orang tua atau sama dokter, kan nggak ngerti kerjanya vitamin, nggak ngerti toh. Apa kue ngerti? Nih perutmu nanti diserap, terus itu masuk kemana-mana. Kue ngerti? Nggak ngerti. Yang penting nurut wae lah. Itu loh yang Tuhan mau. Ngerti saudara? Lakukan bagianmu, nanti pada saatnya banjir besar datang, tidak melanda kamu. Karena kamu setia dalam perkara kecil, itu diperhitungkan Tuhan. Jadi jangan memandang, oh ini ora ono gunane ini loh. Saudara tahu, seorang pengemis yang buta huruf, yang tidak punya apa-apa, tapi dia dapat dengar, dia mengatakan, oh harus mengasihi. Nah, dia punya selimut satu yang sudah rombeng, tapi ada orang tua di situ kedinginan mau mati, selimutnya dikasihkan dia. Akhirnya dia sendiri mati kedinginan. Waktu sampai di surga bingung, kita ini bingung yang lihat. Loh, aku bilang Tuhan, itu orang kok bisa duduknya, tingginya, tingkatnya di situ itu Tuhan malah ngomongin gini, dia mati syahid. Coba dia mati syahid. Loh, kapan dia mati nih syahid itu kapan? Wong selimutnya itu loh dikasih ke orang itu terus dia mati. Kalau kira-kira kalau saudara menilai, kue makan saja tidak ada, pas-pasan,
tapi saudaramu tahu, oh itu enggak punya, wis lah daripada aku sing makan tak kena ndek. Terus aku mati kelaparan. Bodoh enggak? Satu kebodohan pada. Di hadapan Tuhan dinilai mati syahid. Bingung enggak kowe? Makanya Daud sendiri Tuhan berkata, orang fasik lo kok tambah diberkati, orang yang tidak takut Allah kok malah kaya raya, tetapi aku yang takut Tuhan kok bingung kayak gini, cepet terus. Nah, saudara tahu, karena saudara tidak mengenal akan Tuhan. Cara penilaian Tuhan itu bukan cara penilaian saudara. Udah, ndak usah banyak mau ngerti. Sebab saya kerap kali katakan, kalau kamu mengenal Tuhan tambah dekat, tambah bodoh. Sampai aku kadang-kadang gini, Tuhan, aku ini tambah suwe tambah bodoh sih Tuhan. Loh, itu yang bener. Loh, tambah bodoh tambah benar. Kenapa? Hikmat Allah itu satu kebodohan bagi manusia. Hikmat manusia satu kebodohan bagi Allah. Nah, tapi kalau kamu dengar gini, jangan nanti yang anak-anak Tuhan yang bodoh bilang gini loh, oh ini aku bodoh, bener malah loh, salah. Ini dialami sama Thomas kalau tidak salah. Aku bodoh ketinggalan pesawat. Sampai pesawat terbangnya kabur udah denger. Karena konsentrasi aku bodoh. Bodoh tenan, Raisa ndak. Jadi jangan menerima itu. Kalau saudara menerima firman, masukkan, omongkan, sudah. Jangan pakai akalmu, harus begini. Jangan, salah itu. Itu sama dengan kamu mau dekat sama Tuhan tapi dengan caramu sendiri. Rileks saja. Hidup dengan Tuhan tuh rileks, bener-bener rileks. Sebab Tuhan sudah mengatakan, ukurannya apa? Tuhan menyediakan damai sejahtera. Oh, itu yang paling seneng. Orang hidup di dunia itu yang dirinduin apa? Damai sejahtera, karena itu milik surga. Sebab apa yang aku kerjakan, Tuhan yang melakukan. Nah, jadi penak toh. Jadi kamu kerjakan, bukan berarti kan sudah dilakuin Tuhan jadi aku tidak usah kerja. Salah, kerjakan saja. Memang kamu tidak bisa, tidak apa-apa, tapi nanti jadi bisa karena Tuhan. Makanya saya itu ngalami semua. Dari kecil cacat dan bodoh. Makanya saya bilang, aku kalau di orang lain katakan Pak Yusa itu apa? Bodoh. Aku bilang benar. Karena memang bodoh. Tapi yang bodoh dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang yang pinter. Lah bayangin saudara, umur 14 kok kelas 3 SD. Ayo, siapa yang berani ngomong dah aku pintar? Tapi setelah sekarang jadi, Isa jadi dokter, siapa yang berani ngomong dah aku bodoh? Tidak ada. Tapi kalau saya dinone wong pinter, ya enggak, karena aku tahu itu bukan saya. Saya kalau belajar itu ya belajar tenan. Apa yang saya kerjakan itu benar-benar saya kerjakan. Tapi Tuhan yang melakukan. Kenapa? Setiap kali kalau mau ujian barang itu, saya cuma ngomong gini, masuk ke kamar dosennya itu ngomong, Tuhan, aku mau ujian loh Tuhan.
Aku sudah belajar loh, sudah tak kerjakan bagianku, sekarang bagianmu yang harus kerjakan. Engkau tahu loh Tuhan, dosennya nanti mau tanya apa, engkau tahu. Nah, yang dia mau tanya apa, aku sing gak ngerti, ya kowe sing jawab. Nah, apa yang aku kerjakan ora iso kok, ya kowe sing jawab tuh. Ya Tuhan ya diem aja. Tapi demikian saya masuk, tas. Tapi jangan kira loh, kalau saya begitu itu terus hatinya mantap, terus yakin, enggak, deg-degan. Jadi tetap deg-degan, jangan kira oh sudah gitu terus mantap, enggak. Tetap deg-degan. Nah, kalau deg-degan itu benar. Tapi ada deg-degan yang salah. Nah ya, podo-podo deg-degannya tapi sing satu bener sih. Contoh nih, Daud suruh ngitung jumlah orang Israel, berdebar-debar dosa. Nah, tapi aku takut menghadapi ujian, deg-degan karena ndak bisa. Bener. Bener ya Pak? Gantung sama Tuhan. Makanya jangan menilai. Jangan mau tahu, jangan kepengen udah usah percaya wailah, gelinding aja. Pasti Tuhan akan bertindak buat kamu. Wah, aku ngalami semua. Sampai kalau satu saat aku Tuhan cuma ngomong gini loh saudara, kerap kali kalau Tuhan ngomong itu ndak masuk akal dan yo bikin orang deg-degan. Kamu tanya sama temenmu yang namanya sama-sama kamu. Loh. Jadi dia ngomong itu enggak ini gini, enggak. Sekecap tapi kamu harus lakukan. Yang penting itu melangkah wailah. Kamu tanya temenmu yang namanya Sin sama dengan kamu. Ya wes, aku tahu, langsung ngerti. Oh, si Sin itu kemarin baru ujian. Katanya, Sin, kamu ditanyanya apa Gebeh? Ini loh 20 pertanyaan. Lalu dia bilang gini. Lalu saya bilang, "Kowe lulus tak?" Ora. Loh, lah. Lah orang suruh tanya ambek orang sing gak lulus itu piye? Coba logikane piye coba? Lah nek sing lulus, logis toh? Gak lulus. Loh, salahnya di mana? Aku ya gak ngerti kok. Loh, kok itu salahnya di mana? Kok cuma 20? Harusnya 30. Setiap mahasiswa semenit 1. Jadi 30 menit, setengah jam, ujian 30. Kalau selama 1 sampai 30 itu salah satu saja, ini zaman saya loh. Langsung out. Tidak zaman sekarang. Kalau salah satu masih 1/30, masih berapa? Enggak. 30 pertanyaan, 1 salah, silahkan keluar, out. Dosennya itu kayak macan tenanan. Lah ada atau kayak dewa atau wong salah sekali kok, out. Lah ini suruh tanya sama orang yang namanya Sin, baru 20 pertanyaan, out. Lah aku muni lho Tuhan. Nah wis pokoknya tak tanyai 1 sampai 20 ya wis tak bawa pulang. Terus tak pelajari, wis tak apal ke tenan. Lah tapi aku mikir loh. Lah cuma 20 ya pasti out toh Tuhan. Wong harus 30, ini cuma 20. Dan 20 salah satu salah. Berarti cuma 19 yang bener. Tapi tak cari dong di buku udah ketemu. Tak tanya ke temen, gak ada yang tahu. Nah, tapi ya wes, wong sesuk maju ya maju aku. Tanyai temen. Kowe sudah belajar? Sudah. Iso? Ora tentu. Dawani bilang bisa, ndak tentu. Ndak ngerti tanyaannya apa. Masuk. Persis tanyaannya Sin. Waktu tanyaannya Sin datang, rada seneng sedikit toh. Bareng ada suara cuma 20 mati. Deg-degan jadinan wah jalat iki. Ya wes, tapi wes pokoknya boh Tuhan sukamu lah.
1, 2, 3, 4, aman. Bareng sampai 19, aku bilang 18, aku bilang gini, Tuhan, ini salah satu salah. Sing salah ini nomor 19 atau yang 20? Ya enggak jawab. Benar, tanyaan lagi, jedet 19, tak jawab, benar. Wah, berarti kan yang 20 salah. Waktu sampai ke situ, aku bilang, Tuhan, ini salah ini. Jadi sambil itu saya bilang, dosen itu lihat saya umi-umi sembayang, dia gak bisa tanya. Dia tanya dia, sampai dia bilang gini, itu lihat saya gini nih, ndak semenit, 10 menit. Jadi waktunya kan sudah tinggal 2 menit toh. Lah waktu saya bilang 5 menit ini, loh kok ora takon-takon. Lah itu melotot be aku be, oh mami, aku bilang, loh Tuhan kok ora takon-takon Tuhan. Tapi ora suara ngene, cuma Tuhan kok ora takon-takon. Melotot terus. Nah, setelah dia melotot, langsung mikirin akal saya. Terus si Tuhan sampai entek si Tuhan. Jadi tidak ada ketakutan, tapi timbulnya apa? Nakal. Kan 30 menit. Tuhan terusin Tuhan. Terus 6 menit, 7 menit, terus Tuhan. Dia lihat saya tuh umami itu, boh kepiye. Dia ngomong gini, selama hidup saya jadi dosen 20 tahun, belum pernah terjadi seperti hari ini. Mujizat. Pertanyaanku yang 2.500 hilang semua, blank. Lalu dia bilang, ada apa ya, kamu tadi ngomong apa? Aku cuma gitu. Nah, tapi dalam hati, wis aku isone cuma 19 kok. Nah, ditulungi Tuhan carane piye? Blank. Sing blank bukan aku, dia nih. Lalu dosennya ngomong gini, ya ndak salah kamu ya kalau tanyaannya cuma 19, karena bukan kamu yang ndak bisa jawab, aku yang ndak bisa tanya. Nah, coba. Pernah masuk akal? Nggak ada, aku tidak pernah mikir. Karena Tuhan berkata apa? Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan. Jadi ngapain sih kue khawatir, kue mikir, uang yang dikasih kamu itu yang kamu tidak pernah mikir. Jadi tidak pernah kue mikir, tidak bakal dapat toh. Iya, makanya kue kepingin tak imani, ya tidak bakal tekan, wis metu. Makanya itu saudara, sudahlah, tinggal percaya saja dalam perkara yang kecil. Jalani aja, nanti semuanya kamu dapat yang tidak pernah kamu pikirkan. Karena memang aneh, aku bilang Tuhan tidak mengenal engkau secara pribadi, secara percaya ora, aku menurut. Lah ya, makanya itu yang penting alami sendiri. Jangan mengenal aku dengan caramu, tapi kenali aku dengan caraku, yang bagianmu cuma melakukan apa yang harus kamu lakukan. Biarpun perkara yang kecil, sepele, yang tidak ada artinya, di hadapan Tuhan itu memberikan perkara yang besar. Jadi jangan lihat orang lain. Ini copot-copotnya kegedean. Soalnya di Semarang ini 3 hari saya naik 2 kilo. Saya tadi sembayang itu tidak dijawab Tuhan, saya takut tuh saudara. Aku bilang, Tuhan mah ngomong apa? Diam aja. Apa aku sing salah?
Salahku udah mana? Kakean makan duren. Sebab tadi pagi gara-gara ini gara-gara bawa duren sekeranjang. Oh, aduh, enak ya tak makan terus. Aku ngulang, wah mangan kabeh wis ya. Bare kekenyangan aku bilang, Tuhan apa aku salah kekenyangan? Serakah Tuhan. Jawab bilang, enggak. Oh, ya wis aman. Tapi lah kok aku tanya, kowe nanti sore ini meh pesen apa? Lah kok enggak jawab loh, ngerti enggak saudara? Kalau tidak dijawab, belum tentu karena kamu salah. Oh, ngerti enggak? Karena apa? Karena Tuhan tuh tahu timingnya sing pas. Satu, kedua, tergantung orangnya sing datang. Loh, hari ini sama yang tadi pagi beda. Tadi pagi ternyata dinaikkan ting pangkate loh. Hari ini ndak setia lo piye, bingung. Ngerti ndak? Tadi pagi anak-anak kecil samono Tuhan bilang, aku sayang mereka, ayo tumangin tangan. Hari ini ora usah diurusi. Ayo coba. Lah yang anak-anak kecil tadi datang kan, ya kepengin kan ditumpangi betul lah. Ora isa. Lah aku mau tumpangi tumpangi apa tak keploki wae ngono. Oh, enggak disuruh ya wis tapi piye. Demikian juga ini tadi Tuhan bilang mulai dok kono. Ya wis. Ngerti enggak saudara? Jadi hidup dengan Tuhan itu ya piye ya? Piye sih itu?